sini ada yang seperti ini nih, ada stiker gunting batu kertas. Mantap, guys, ya. Dan kalau kita coba tembak dengan termogan di sini suhunya memang lebih dari 44,5 ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, teman-teman. Dan di sini ternyata guys di Xiaomi 14T ya, ini juga mendapatkan update cuy di akhir Agustus ini ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini sudah ada notifikasi pembaharuan ke HyperOS 2.0.202. Nah, kalau kita lihat di versinya ini sama dengan yang ada di Poco F6 guys ya. Nah, ini sudah kita updatekan di Poco F6 ke HyperOS 2.0.202 guys ya. Nah, ini di Xiaomi 14T juga dia dapat ya. Langsung aja teman-teman kita lihat di sini. Nah, ini untuk apa aja yang baru di sini ternyata semuanya ini sama guys. Dia update security patch aja. Nah, kalau di Xiaomi 14T ini size-nya 565 MB. Nah, guys ya, kemungkinan guys ini ada beberapa aplikasi default atau aplikasi bawaan yang ikut diupdatekan juga ya. Nah, di sini kita akan coba langsung saja unduh pembaharuan teman-teman. Kita langsung saja updatekan ya untuk Xiaomi 14T-nya. Nanti kita lihat apa saja yang baru. Kalau detailnya di sini dia nggak ada apa-apa lagi tuh, cuman perhatian aja ya. Pembaharuan sistem tidak akan menghapus data Anda, tapi sebaiknya Anda mencadangkan sebelum memperbaharui untuk berjaga-jaga guys ya. Jadi kalau misalkan beneran filenya penting banget, itu sebaiknya di backup aja guys, dipindahin dulu ya. Meskipun ya pembaharuan ini tidak menghapus data gitu ya, takutnya kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Jadi di ini dulu ya, di backup dulu. Kita lihat ini masih sedang mengekstrak. Nanti kita akan langsung saja updatekan dan langsung masuk ke tampilan awal dari Xiaomi 14T setelah update guys. Kita lihat nanti. Oke guys, di sini kita sudah masuk lagi ya di tampilan awal Xiaomi 14T setelah update ke HyperOS 2.0.202 guys ya. Nah, di sini saya kurang lebih 2-3 hari sudah saya coba dan alhamdulillah di sini tidak menemukan bug yang mengganggu guys. Nah, kalau kita lihat di sini update-nya ini hanya patch keamanan ke 2025 Agustus guys. Nah, kalau kita lihat di update sebelumnya ya teman-teman ya, sebelum kita update kan itu ada size-nya itu 500 MB ya. Nah, kemungkinan di sini ada beberapa aplikasi sistem yang ditingkatkan juga guys ya. Kita lihat nanti apakah memang betul atau hanya patch keamanan aja. Oke, di sini kita coba lihat untuk tampilan awal. Nah, untuk tampilan awal sendiri di sini sepertinya tidak ada perubahan ya yang signifikan. Karena kalau saya lihat selama 2 hari ini tidak ada yang baru sih. Kayak super folder juga ini teman-teman ya, ini masih sama aja nih, masih aman ya seperti di sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk di wallpaper, widget dan setelan, nah ini guys ya, kita lihat di setelan efek transisi juga ini masih sama. Biasanya ini bawaan dari HyperOS launchernya. Kemudian kita coba lihat di lainnya. Nah, ini dengan laci aplikasi kita coba gunakan kecepatan animasinya cepat dan ya saya selama 2 hari ini buka tutup aplikasi itu semut-semut aja guys, aman ya, nggak ada kendala, bug dan lainnya. Dan juga di sini untuk navigasi sistem guys, di sini kita akan coba tes untuk circle to search-nya. Kalau kita coba langsung tap tahan di sini, oke, kita lihat apakah dia langsung keluar. Oke, dia langsung keluar guys ya. Circle to search ini bisa kita gunakan guys ya di Xiaomi 14T. Mantap ya, jadi aman ya. Di sini tergantung teman-teman nih mau pakai atau tidak. Kalau saya suka dimatikan karena pada saat saya editing menggunakan smartphone atau HP itu suka mengganggu guys ya untuk si navigasinya tuh gitu ya. Oke, jadi di sini kita matikan untuk navigasi sistemnya. Kemudian kita lihat untuk di bagian widget. Nah, untuk di bagian widget sendiri sebenarnya ini ada pembaharuan dari aplikasi Fold. Gitu guys ya. Jadi biasanya untuk di update HyperOS-nya itu jarang terpengaruh sih guys. Ya biasanya tetap balik lagi ke aplikasi Fold. Nah, ini ya teman-teman tuh. Untuk widget-widgetnya ini keren banget ya. Ini sudah mantap lah teman-teman ya. Tuh, bahkan di sini ada yang seperti ini nih, ada stiker gunting batu kertas. Mantap guys ya. Ini sebelumnya kalau nggak salah saya nggak nemu nih untuk yang widget seperti ini. Ini malah ada nih guys ya di update kali ini.
kemungkinan juga di sini untuk aplikasi Vault-nya mengikuti update dari HyperOS-nya. Mantap guys ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk di wallpaper. Nah, di wallpaper kita lihat untuk di bagian tema seperti ini, teman-teman ya. Ini baru-baru juga. Kita coba ke sini, kita ke wallpaper. Nah, untungnya di sini wallpaper super di Xiaomi 14T enggak hilang ya, atau masih tetap aman. Nah, katanya sih di sini bakal ada yang baru nih ya, teman-teman, wallpaper super yang akan datang segera hadir nih. Masih coming soon. Ini yang paling baru tuh baru di bulan aja. Ini juga sudah 1 tahunan lebih ya untuk super wallpaper bulannya. Oke guys, itu mungkin untuk di tampilan ya. Kita lihat juga di sini untuk di control centernya. Control center juga di sini masih sama aja sih. Nggak ada perubahan. Untuk toggle sistemnya di sini banyak teman-teman ya. Jendela mengambang, jangan ganggu, aplikasi aktif, mode baca, kemudian untuk fitur AI-nya kalau nggak salah sudah saya munculin di sini. Subtitle AI, terjemahan percakapan juga di sini ya sudah saya munculkan teman-teman. Seperti itu ya. Oke, itu untuk di control centernya. Nah, sekarang guys, di sini kita akan coba lihat dulu sebelum nanti ke hasil pengujian performa Antutu ya. Nanti saya perlihatkan guys. Nah, di sini saya mau perlihatkan terlebih dahulu untuk di kameranya nih ya, si kamera Super Leica. Wih, mantap ya. Nah, di sini kalau kita lihat nih ada geser ke atas untuk melihat lebih banyak mode ya, katanya seperti itu. Nah, ini guys ya. Jadi mungkin ini tampilan barunya di kamera dan juga hal ini tuh sebenarnya bisa kita ubah di setting gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk video pendek, panorama, ultra HD, gerak lambat, dual videonya sudah terpisah ya. Dual video sudah terpisah, selang waktu, film, pencahayaan, dokumen. Nah, ini mode film ada lagi guys. Sebelumnya kalau nggak salah ini hilang ya. Ini mode film hilang nih. Kalau nggak salah sebelumnya mode film ini hilang guys. Cuman di sini memang sayangnya nggak bisa kita atur ya untuk FPS-nya. FPS-nya di sini kayaknya default di 30 fps. Cuman ya kerennya di sini kita bisa main bokeh gitu guys ya. Nah, ini ada pengaturan bokehnya. Ini mau reguler atau mau lebar. Kita juga bisa atur nih focal length-nya mau ke berapa. 1.0. Ini bisa bokeh banget guys, 1.0 ya tuh. Ini segini 2,2 juga bagus ya. Atau reguler, ini lebar ya. Ini reguler mah yang titik fokusnya memang di tengah biasanya. Gitu guys ya. Nah, ini fitur ini sudah ada lagi guys ya, tenang nih. Untuk fitur mode film ya. Nah, mode film. Kemudian kita lihat lagi guys, di sini untuk di mode sutradara ya. Nah, mode sutradara memang nggak ada di sini ya. Karena mode sutradara sendiri itu digabungkan di mode Pro gitu guys ya. Ini pencahayaan panjang, kita lihat pencahayaan panjang di sini kita bisa bintang langit berbintang ya, untungnya ada nih. Kalau misalkan kita ingin lihat galaksi Bima Sakti gitu ya. Itu bisa guys dengan menggunakan fitur langit berbintang ini dan wajib menggunakan tripod ya. Oke, wajib menggunakan tripod karena jangan sampai ada getaran ya. Harus benar-benar stabil guys gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat teman-teman di sini ya, ada juga sorry. Kita lihat di pencahayaan panjang tuh ada lintasan bintang ya. Ini juga bagus banget guys. Wah, keren pokoknya teman-teman ya. Ini kalau cerah banget langitnya dan simpannya di tempat gelap, arahkan ke langit itu nanti bakal kelihatan tuh. Keren banget sumpah. Nanti saya mau buat kalau cerah guys, nanti kita lihat ya di Xiaomi 14 ini, kita coba hasilnya kayak gimana. Oke ya, itu teman-teman untuk di menu lainnya. Ini malam hari ada video juga bisa ya. Malam hari ini video kamera bisa guys. Nah, video bisa, kamera bisa untuk di fitur malam hari. Potret. Nah, ini potret teman-teman, spesial potret. Ini ada pengaturan focal length lensanya, dokumenter, sweep bokeh dan potret ya. Dan juga ada fokus lembut seperti itu guys. Ini kalau nggak salah di berapa ya? Saya lupa guys ini. Kayaknya di 90 apa ya? Untuk mm-nya ya, teman-teman, lensanya. Oke. Oh ya, 90 mm, ini 75, ini 50, ini kalau nggak salah 35. Ini 35 guys. Mantap ya, ini belum saya coba nih. Untuk fitur yang ini nih, karena di kamera sebelumnya itu udah bagus banget cuy, asli ya. Itu kita coba objeknya kurang lebih jarak 3 atau 5 meter.
itu dia masih dapat bokeh loh ya. Di belakangnya itu masih dapat bokeh cuy. Saya coba di sini pakai yang 50 mm. Nah, ini jaraknya kurang lebih 5 meter. Di belakangnya masih bokeh, luar biasa cuy. Ini kita coba gunakan Sweetly bokeh yang ini ya, yang 50 mm. Ini keren banget sih guys untuk mode potretnya. Mode foto ya ini sama aja, lensa 4 kali dan zoomnya bisa sampai 20 kali ya, maksimal zoomnya 20 kali. Oke, kemudian video ini juga zoomnya maksimal bisa 15 kali. Oke, gitu guys ya untuk di video. Kemudian untuk di mode Pro kita lihat. Nah, ya. Mode Pro kurang lebih seperti ini. Saya sudah ubah ini ke mode film teman-teman ya untuk frame-nya ya. Rasio aspeknya nih, ini biasa normal. Nah, tadi saya gunakan yang ini. Biasanya kalau saya bikin video sinematik saya pakai ini. Nah, 9:16 ini pengaturan multi kamera masih ada. Cuman ya tampilannya masih seperti ini guys. Dan di sini ada stabilisasi gambar. Nah, ada IS di sini. Dan kemungkinan juga dengan OIS-nya ya, menyatu dengan OIS-nya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini untuk di video. Oke. Tapi sayang banget ya, mode sutradara tuh sebenarnya kalau tanpa gimbal ya, atau hanya dengan tangan kosong itu enak banget sih guys. Karena dia mode shooternya tuh di atas sini nih. Mode shooternya. Jadi ketika kita ambil gambar atau posisinya itu enak banget di sini. Dan juga untuk ngatur fokusnya sebelah sini gitu ya. Misalkan kita main manual fokus itu sebelah sini guys. Main manual fokusnya nggak di sini. Gitu ya. Itu pengalaman saya pakai mode sutradara. Semoga mode sutradara diadain aja lagi nih guys ya. Oke, ini tim Xiaomi ya. Mode sutradara adain lagi nih di sini nih biar asik nih ya bikin konten, bikin kreasi ya teman-teman dengan menggunakan Xiaomi 14T. Itu sayang banget ya mode sutradara itu keren banget sih kalau menurut saya guys. Oke teman-teman ya, itu untuk di kamera. Jadi bahasannya kamera terus nih guys ya. Untuk kamera terus ya seperti itu guys. Oh, ini bocoran nih. Aduh, ini kepijit sebenarnya. Ini saya sedang uji tes, sedang saya coba tes. Ini ada Acer Predator ya, Neo 16. Nanti kita bahas cuy. Sedang saya coba tes-tes dulu ya ini. Ada laptop nih ya. Oke, itu teman-teman ya untuk di kamera teman-teman. Oke, nah di sini kita akan coba lihat untuk di performance-nya kayak gimana guys untuk Xiaomi 14 ya. Ini performanya saya sudah coba tes Antutu sampai beberapa kali cuy. Kita coba lihat ya di sini di bagian gambar kita lihat ya. Nah ini teman-teman, ini kita coba tes ini sebelum ya. Ini sebelum kita updatekan di HyperOS sebelumnya. Ini dapat skor di 1.419.000 dan posisinya di sini dengan menggunakan mode Ultimate. Nah teman-teman ya, warna biru ya. Mode Ultimate. Ini setelah update kita dapat di 1.329.000. Ini saya coba tanpa menggunakan mode Ultimate dan suhunya tembus sampai 43 derajat. Kalau ini 27 derajat wajar ya teman-teman, karena saya coba tes ini menggunakan cooler. Ini saya tanpa cooler dapat di 43 derajat Celcius. Kemudian ini saya coba dengan menggunakan cooler, dan juga menggunakan mode Ultimate. Ini kita dapat di 1.400.955 ya. Ini suhunya tembus sampai 27 derajat Celcius pakai cooler. Nah, ini yang terakhir saya coba tes teman-teman ya untuk di Xiaomi 14T. Oke, kita lihat skornya berapa. Boom. Tembus sampai 1.429.000 cuy. Ini di Xiaomi 14T dan suhunya ini saya pakai cooler tembus sampai 25,6 derajat Celcius dan benar-benar adem banget. Jadi ketika HP-nya adem banget, performanya meningkat drastis guys. Dari skor juga ini kelihatan ya, 1.429 dibanding tadi ya teman-teman tanpa cooler cuman 1.300.000-an ya. Hampir 120.000 cuy perbedaannya ya, perbedaan skornya. Nah, kemudian juga di sini saya coba tes storage test. Ini dapat skor di 181.000 dengan sisa penyimpanan ini lihat teman-teman, sisa penyimpanan 12% ya. Jadi kalau nggak salah sisa 39 gigaan lagi sisanya. Ini yang internal 256 giga guys ya untuk Xiaomi 14T yang unit saya. Oke.
Jadi untuk performa seperti ini mungkin ada gambaran di teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya guys, di sini saya mau bahas karena takutnya ini update-nya itu kan sekitar 500 MB-an ya. Kita lihat dulu di sini untuk security ya. Kita lihat untuk security sendiri di sini ini masih di 11.0.2. Jadi pasti ini versinya di bawah ini. Gitu guys. Nah, kalau saya sih ini enak cuy. Yang 11.0.2 ini enak nih. Ini juga update-nya by OTA. Jadi direkomendasikan sama sistem. Jadi langsung diupdatekan ke 11.0.2 ekor 1.1 cuy. Kemudian kita lihat teman-teman di sini ya untuk di plugin layanan sistemnya. Plugin layanan sistemnya kita lihat di Xiaomi 14T apakah ada peningkatan atau sama aja. Kita lihat guys. Kita lihat, oh ternyata masih defaultnya 93 ya, ekor 1.1 cuy. Tuh di sini gak ada uninstall update. Kita lihat untuk Joyose ya, Joyose-nya. Nah, Joyose-nya default langsung di 48. Tuh, nggak ada uninstall update dan Joyose-nya di ekor 48. Ini juga kalau menurut saya sih recommended ya untuk Joyose-nya. Mantap. Kita lihat untuk di tampilan game space. Tampilan game space seperti ini teman-teman. Ya, kita lihat untuk di bagian bawahan kita coba ke custom. Di sini untuk resolusinya dia tampilan seperti ini, nggak ada pilihan di sini teman-teman ya. Jadi cuman seperti ini aja, kita gunakan filternya seimbang aja, yang lainnya seperti ini. Mipmap LOD bias ini biasa teman-teman ya. Kalau di MediaTek itu udah seperti ini, kalau di Snapdragon nggak ada. Oke, cuman di sini memang di Xiaomi 14T sudah tidak ada mode Pro. Jadi dia itu dialihkan di sini di bilah sisinya. Nah, bilah sisinya di sini di stand performa ini ada kontrol sentuhan. Tuh, teman-teman. Nah, ada area sentuh ya. Jadi seperti ini. Jadi mode Pro-nya pindah ke sini. Oke? Nah, ini teman-teman. Tuh, ini kita bisa tinggi ya. Ini juga kita bisa besar atau sedang, silahkan lah. Gitu ya. Ini untuk sensitivitasnya. Visual yang ditingkatkan nggak ada fitur super resolusi. Jadi seperti ini aja cuy. Ya, ini setelah update di HyperOS paling baru dan menggunakan security terbaru di 11.0.2 ekor 1.1. Oke. Di sini kita akan coba tes gameplay di PUBG Mobile. Kita lihat teman-teman, satu kali match dia dapat rata-rata FPS berapa, bisa bertahan di 90 FPS atau tidak. Berhubung Xiaomi 14T ini dia chipsetnya sama dengan Poco X6 Pro ya. Oke. Langsung aja teman-teman ya, nanti kita lihat di gameplay PUBG Mobile. Kita akan gunakan settingan performa seperti ini cuy. Ya, kita lihat apakah support 120 fps di Xiaomi 14T. Kita lihat guys, langsung saja nanti masuk ke gameplaynya. Oke guys, di sini kita sudah main cukup lama ya di PUBG Mobile dan teman-teman bisa lihat di sini pada saya setting di sini di 90 fps. Tapi dia naik turun sejak suhunya terdeteksi di 44,5 derajat Celcius guys. Dan kalau kita coba tembak dengan termogan di sini suhunya memang lebih dari 44,5 ya. Jadi di sini kadang dia di limit 60, kadang dia naik lagi ke 90 guys. Padahal di sini kita sudah aktifkan, oh belum ternyata. Kita aktifkan dulu guys mode percepatnya ya. Tadi belum aktif mode percepatnya ternyata. Jadi bakalan kelihatan naik turun. Nah, sekarang kita coba aktifkan mode performanya, kita lihat apakah dia akan stabil di 90 fps guys. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini saya akan coba satu kali match. Kita lihat apakah dia nanti turun lagi. Pokoknya nanti di hasil perekaman aplikasi scan bakal kelihatan cuy. Ya, nanti bakal kelihatan di hasil perekaman aplikasi scannya. Oke, di sini saya akan coba mainin lebih lama PUBG Mobile di Xiaomi 14T. Kita lihat guys ya. Oke, gimana nih untuk performanya. Kita lihat ya, tuh kan dia turun lagi ke 60 fps. Oke, kita lihat teman-teman ya, nanti di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana untuk rata-rata fps dan grafik naik turun fps-nya. Kita lihat guys nanti. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam tampilan aplikasi scan dan di sini rata-rata fps-nya kita dapat di 80 fps cuy.
Dan di sini suhu tertingginya di 44,5 dan kestabilan semutannya di sini di 99,8. Untungnya ya, ini kestabilannya di 99,8 guys. Ya, dan di sini memang untuk FPS paling tingginya di 91 fps gitu teman-teman ya. Dan rata-ratanya di 80 fps. Oke teman-teman ya, kurang lebih seperti ini untuk tes di PUBG Mobile Xiaomi 14T setelah update ke HyperOS paling baru ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk di performa tampilan awal dan di tes gaming PUBG Mobile. Oke, saya penasaran dengan hasil kameranya. Mungkin nanti saya akan coba tes uji video khusus guys untuk di kamera Xiaomi 14T ya setelah update ke HyperOS paling baru ini ya. Oke. Itu aja. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ya, khususnya pengguna Xiaomi 14T, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.